Sasural Simar K2 adalah serial televisi berbahasa Hindi India yang ditayangkan mulai April tahun 2021 hingga April tahun 2023 di Color TV. Serial ini merupakan sequel dari sinetron Sasural Simar K tahun 2011. Diproduksi oleh Rasmi Sarma Telefilms, serial ini dibintangi oleh Radhika Muthukumar, Avinash Mukherjee, Tanya Sharma, Karan Sharma, dan Jayati Bhatia sebagai pemeran utama. Berlatar di Agra, cerita berkisar pada Simar Narayan dan Rema Narayan, dua saudara perempuan dengan kepribadian yang berbeda. Sementara Simar bermimpi menjadi penyanyi, Rema bercita-cita menjadi model. Araf Oswal dan Vivan Oswal adalah sepupu yang saling mencintai dan menghormati. Mereka jatuh cinta pada Rema, tetapi Simar jatuh cinta pada Araf. Rema dipilih menjadi pengantin Araf tetapi pergi pada hari pernikahan untuk sebuah acara untuk karir modelingnya. Sebaliknya Simar siap menikahi Araf, tetapi keluarga Oswal menolaknya. Getanjali, nenek Araf dan Vivan, mengatur pernikahan Vivan dengan Rema. Setelah banyak liku-liku, keluarga Oswal dan Getanjali Devi, Badima, akhirnya menerima Simar sebagai menantu perempuan mereka. Namun, hubungan Simar dan Araf terancam ketika teman lama Araf, Dami, memasuki kehidupan mereka. Dami terobsesi dengan Araf dan mengaku sebagai istri pertamanya. Ternyata Dami tidak stabil secara mental dan dia membius Araf untuk menikahinya. Simar mencoba untuk mengekspos Dami tetapi semua rencananya menjadi bumerang. Pada hari ulang tahun Getanjali Devi, Dami menunjukkan foto Gopichen Oswal, mantan suami Getanjali Devi, dan istri keduanya yang sebenarnya adalah guru musik Simar, Yamini. Simar meninggalkan karir musiknya untuk Getanjali Devi. Dami memutuskan untuk bunuh diri dengan Araf. Namun, Simar menyelamatkan Araf, sementara Dami meninggal setelah jatuh dari tebing. Rema meninggalkan rumah besar The Oswal untuk menyelesaikan karir modelingnya. Namun, ketika dia kembali, dia mulai bertingkah aneh. Simar khawatir tentang perilaku Rema. Dia memutuskan untuk menyelidiki dan mengetahui bahwa Rema telah ditangkap oleh yaks bernama Rudra, dan orang yang berpura-pura menjadi Rema sebenarnya adalah Chaya, kembarannya dan istri Rudra. Simar membebaskan Rema dan membawanya kembali. Namun, ternyata Chaya telah bertukar tempat dengan Rema. Rudra mengetahui bahwa Simar adalah reinkarnasi dari Rani Yaksini Damini, Yaksini paling kuat. Rudra mencoba segalanya untuk mencegah Simar mengingat masa lalunya dan mendapatkan kekuatan Damini. Namun Simar mendapatkan kekuatan itu dan membunuh Rudra. Pada ulang tahun pernikahan pertama mereka, Araf ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada Simar. Ia melihat sebuah gelang yang ada di tangan sebuah patung. Patung itu memiliki bekas luka bakar sehingga tidak ada yang mau membelinya. Namun, Araf menyukainya. Patung itu ternyata dikutuk. Patung itu membunuh semua orang yang membencinya. Rema mengetahui hal ini setelah melakukan beberapa penelitian bahwa patung itu dibuat oleh seorang pria bernama Arindam, yang merupakan pewaris keluarga Bengali yang terkenal, The Roy Chowdhury. Arindam jatuh cinta pada seorang pembantu bernama Labuni. Namun, The Roy Chowdhury menolak hubungan mereka dan melemparkan Labuni ke dalam api. Labuni melarikan diri tetapi wajahnya penuh bekas luka. Arindam telah membuat patung yang mirip dengan Labuni dan sekarang jiwa Labuni bersemayam di patung itu mencari seseorang yang akan mencintainya meskipun ada bekas luka di wajahnya. Pria itu kebetulan adalah Araf, dan Labuni berencana untuk menikahinya agar bisa hidup. Labuni mencoba segala cara untuk menikahi Araf. Namun, Simar berhasil membakar patung itu. Labuni kembali dalam wujud manusianya untuk menikahi Araf. Ia menjadi pembantu Getanjali dan menjebak Simar atas pembunuhan. Araf membuktikan bahwa Simar tidak bersalah dan membunuh Labuni. Arindam, yang jatuh cinta pada Simar, bersama neneknya dan Dulba berencana untuk membawa kembali jiwa keluarga Chowdhury yang telah meninggal ke dalam tubuh keluarga Oswal tetapi akhirnya dikalahkan, berkat Simar. Gajendra, ayah Araf, memiliki seorang putri bernama Masumi, dari pacarnya sebelum ia menikah dengan Sandia, ibu Araf. Ia telah membesarkannya secara diam-diam di panti asuhan selama 25 tahun. Seorang pendeta memberitahu Getanjali Devi tentang dosa yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Untuk bertobat atas dosanya, Getanjali Devi membagikan makanan ke panti asuhan yang kebetulan merupakan panti asuhan yang sama dengan tempat Masumi tinggal. Kebenaran Gajendra terungkap dan semua orang membencinya kecuali Simar. Masumi mendengar percakapan antara Gajendra,
Simar, dan Araf. Ia mengetahui tentang ayahnya dan melarikan diri setelah Gajendra mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Masumi demi istri dan anak-anaknya. Masumi bertemu Sandhya di jalan yang membawanya ke rumah Oswal. Sandhya menjadi patah hati setelah mengetahui kebenaran dan menjaga jarak dari Gajendra. Masumi menuduh Araf merenggut kebahagiaannya dengan mencuri ayahnya. Simar mengunjungi panti asuhan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Masumi. Ia mengetahui bahwa Masumi memiliki saudara kembar bernama Gunjan yang telah meninggal. Charulata, ibu Gunjan dan Masumi serta mantan pacar Gajendra, adalah seorang penyihir. Ia memanggil roh Gunjan untuk membalas dendam atas keluarga Oswal. Namun, Simar berhasil mengalahkan mereka. Tapi Gunjan sudah memerintahkan seorang nak untuk menyamar sebagai Araf. Para nak merasuki tubuh Araf agar bisa hidup lebih lama. Simar berhasil membunuh para nak dan membebaskan Araf. Namun, istri nak, Nazar kembali untuk membalas dendam. Dia berhasil membunuh Sandhya. Simar melakukan ritual untuk melindungi rumah mereka dari roh jahat. Nazar berhasil menghancurkan perlindungan itu dan menipu Araf agar percaya bahwa mereka tidur bersama. Simar mengungkapkan kepada keluarga itu bahwa dia hamil. Beberapa bulan berlalu dan Nazar memasuki rumah itu juga mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia juga sedang mengandung anak Araf. Simar hancur dan ia merasakan sakit persalinan. Nazar juga mulai merasakan sakit persalinan. Seorang baba memberitahu Getanjali Devi bahwa jika anak Simar lahir antara pukul 4 sampai pukul 4:07 sore maka anak itu akan menjadi penyebab kematian Simar. Simar melahirkan seorang anak perempuan pada pukul 4:06 sore. Nazar juga melahirkan seorang anak perempuan dan menamainya Amrit. Araf merenggut putri Simar dan mengungkapkan bahwa dia adalah pembawa sial. Namun, Simar menjelaskan bahwa jika putrinya dilempar maka dia juga akan meninggalkan rumah. Terungkap bahwa Nazar menukar bayi-bayi itu. Dia menjadi sangat santai bahwa dia merampas segalanya dari Araf dan Simar dan memisahkan mereka satu sama lain selamanya. Yang mengejutkannya, ini adalah rencana Simar dan Araf dan mereka berhasil mendapatkan putri mereka darinya ketika Nazar berpikir bahwa sekarang tidak ada yang bisa menantangnya. Nazar, yang ditawan, mengungkapkan kepada semua orang bahwa Araf bukanlah ayah Amrit, tetapi Nagdevta, dewa ular, memberinya berkah dan membuatnya hamil. Nazar dibakar sampai mati. Simar menamai putrinya Disa dan mengadopsi Amrit. Keluarga menerima bayi-bayi itu dan mereka bersatu kembali dengan bahagia. Dengan ini, pertunjukan berakhir.